Halo Sobat Salon Makarizo Profesional, berjumpa lagi dengan saya Pupung di acara From Zero to Hero with Makarizo. Nah, Sobat Salon Makarizo Profesional, tahun ini Makarizo memasuki tahun yang ke-41 di mana Makarizo sudah menghasilkan puluhan ribu pebisnis salon atau pengusaha salon yang sudah malang melintang di dunia persalonan di Indonesia tentunya. Salah satunya tentunya dengan narasumber kami kali ini yang di sebelah saya yaitu Kak Nina. Apa kabar Kak Nina? Baik, apa kabar Mas Pupung? Baik, sehat. Boleh cerita nih Kak Nina nih. Boleh nggak cerita ke Sobat Salon Makarizo Profesional, nama salon Kak Nina itu apa dan jumlahnya udah berapa gitu, biar semuanya pada tahu. Baik, jadi nama salon saya itu Mas Pupung adalah Nataya Salon, yang potongan dari nama saya, apa yaitu tuh? Na adalah Nina, sedangkan Taya itu adalah sebuah doa. Jadi ketika saya membuka salon itu kan mikir, ini namanya apa nih kira-kira yang bagus gitu ya. Nah terus nyari-nyari ada beberapa pilihan nama sehingga saya memilih Nataya, di mana arti Nataya itu adalah Nina cepat kaya. Wow, seperti yang kita tahu ya Kak Nina ya, bahwa nama adalah sebuah doa tentunya ya. Dengan kita memberikan nama yang nggak sembarangan ke bisnis kita, sama aja memberikan doa ke bisnis kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan nama bisnis kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu benar. Nina cepat kaya. Mungkin Sobat Salon Makarizo juga pengen cepat kaya ya Kak Nina nih. Berbicara mengenai bisnis salon, karena tema kita kali ini adalah From Zero to Hero, pasti kita akan berbincang-bincang lebih perjuangan Kak Nina dari titik awal sampai dengan saat ini, yang tentunya Sobat Salon Makarizo Profesional sudah tahu ya bahwa Kak Nina adalah pebisnis salon yang sangat sukses. Alhamdulillah. Amin. Nah, kira-kira awalnya kenapa sih harus bidang salon? Kira-kira bisa nggak sih Kak Nina ceritain ke Sobat Salon Makarizo Profesional? Jadi ceritanya gini, saya buka salon itu awalnya karena kepepet. Jadi pada saat itu saya udah selesai kuliah nih. Terus biasanya kan sarjana itu punya mimpi pengen kerja di sana, di sini, yang akhirnya nanti bisa punya jabatan apa gitu ya. Nah ternyata selama 4 tahun saya melamar ke sana ke sini yang sesuai dengan terbelakang pendidikan saya. Itu 4 tahun nggak ada satupun yang lolos. Nah jadi selama 4 tahun itu saya cari kerja kemana, ternyata mungkin bukan jalannya di situ. Nah, karena sejak kecil itu saya memang hobi gunting rambut, terus dandanin boneka atau dandanin teman-teman waktu masih kecil. Emang terus udah ada bakat ya? Udah ada bakat. Pada saat itu terus saya berpikir, kenapa saya nggak kursus aja, gitu kan? Saya sampaikan ke orang tua saya, bapak saya terutama itu tidak mendukung. Jadi oleh bapak itu tidak diperbolehkan untuk kursus salon. Alasannya kenapa Kak? Nah, bapak saya bilang gini, sarjana kok mau buka salon? Katanya gitu ya. Nah sekitar 20 tahun yang lalu itu kan image salon itu kan kurang dihargai ya Mas ya. Makanya bapak saya kurang setuju karena dia maunya ya kalau sarjana tuh kerjanya yang gimana, orang sesuai kantoran. dengan bidangnya lah ya. Iya betul. Buat apa kursus-kursus salon lagi gitu kan? Benar. Tapi karena saya merasa saya punya feeling bahwa saya bisa hidup bidang itu, saya bisa cari duit di dunia itu. Akhirnya saya kursus ke Bandung itu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Saya berangkat diam-diam. Nah, seperti itu. Backstreet nih ceritanya nih. Ya benar, kabur dari rumah. Nah, terus setelah saya tiba di Bandung, setelah kursus sekitar 2 bulanan, bapak saya tahu, justru saya didukung. Tuh, awalnya cuma mau ngambil yang 3 bulan. Sama almarhum bapak saya, disupport untuk belajar sampai tuntas. Selesaikan. Jadi saya belajar itu di Rudi Hadiswarno School sampai kurang lebih hampir 2 tahun mengambil bidang tata rias rambut dan tata rias wajah, seperti itu. Akhirnya direstui, justru disupport. Iya. Wah, beruntung sekali ya tuh Sobat Salon Makarizo Profesional. Kalau misalkan anak atau saudara atau sepupu atau keluarga kita ada yang memiliki bakat apapun itu, kita harus support. Benar. Ya Kak Nina ya? Iya harus. Oke, saya dapat bocoran nih Kak Nina nih dari sumber yang sangat terpercaya. Saya dengar-dengar Kak Nina itu pernah menggunakan model-model istimewa pada
pada saat Cil memotong rambut? Model istimewa yang kayak gimana tuh? Bereksperimen dengan model yang seperti apa kira-kira? Jadi ceritanya dulu kan namanya masih kecil tuh, mungkin udah bakat. Jadi setiap lihat gunting, tadinya yang digunting itu ya kertas. Gitu kan. Kertas habis, lama-lama boneka. Boneka dipotong sampai gundul. Pas bonekanya udah gundul semua, apalagi nih? Nyari apa nih? Nah, pada saat itu kan di rumah itu melihara hewan kayak ayam gitu ya, terus ada kambing. Ya udah, bulunya aja kita gunting. Mungkin dari situ ngerasa yakin bahwa bidang saya di rambut mungkin ya, atau di salon, karena emang udah hobi gunting-gunting walaupun medianya yang bukan seharusnya kita gunting ya. Kita kembali lagi ke mengenai bisnis Kak Nina nih. Tadi kan Kak Nina sudah menceritakan ke sobat salon Makarizo semua gimana awalnya yang tadinya tidak disetujui, nyolong-nyolong istilahnya waktu kursus sampai akhirnya kepergok sama orang tua dan akhirnya direstui. Nah, setelah lulus otomatis kan ada keinginan untuk buka salon tentunya. Yang memotivasi Kak Nina awalnya, saya yakin saya harus buka salon karena memang beberapa sobat salon Makarizo semua kalau sudah kursus biasanya untuk membuka suatu bisnis salon biasanya ada satu keraguan Kak Nina. Aduh, nanti laku nggak ya salon saya? Aduh, gimana? Apa yang harus saya siapkan atau gimana ke depannya gitu. Tiba-tiba ini Kak Nina ngerasa yakin setelah kursus saya harus buka salon. Kira-kira motivasi apa yang waktu itu Kak Nina punya sehingga yakin membuka salon? Nah, jadi ceritanya gini Mas. Waktu itu ketika saya lulus dari kursus itu sebenarnya pengen kerja dulu. Iya, cari pengalaman untuk mempraktekkan ilmu yang didapat pada saat kursus. Cuma pada saat itu situasinya mengharuskan saya harus kembali pulang ke Kendari. Nah, karena bapak saya sakit gitu kan. Pas udah di Kendari itu lama-lama kan jenuh nih. Pengennya almarhum bapak saya pada saat itu langsung sehat sehingga saya bisa balik ke Bandung untuk bekerja. Tapi ternyata Tuhan merencanakan yang lain. Penyakit bapak saya itu justru semakin parah. Kebetulan pada saat itu orang tua saya kan punya usaha toko sembako. Jadi saya disuruh jaga toko sembako itu. Lalu almarhum bapak saya itu dibawa oleh ibu ke Jogja untuk berobat. Tapi sebelum almarhum bapak saya itu berangkat ke Jogja, saya sempat bilang, "Pak, saya ingin buka salon nih," gitu. "Oh ya sudah, kamu buka saja di samping toko ibu saya, kebetulan ada ruko yang kosong." Nah, saya pakai di situ. Saya buka, dimodali oleh orang tua dengan cermin 3 dulu, wasbak 1. Nah, pokoknya ala kadarnya begitu. Mulai dari nol ya Kak ya. Yang namanya memulai usaha itu pasti nggak langsung rame. Jadi 3 bulan pertama saya buka salon itu setiap malam saya nangis. Waduh, sedih banget. Nangis karena tamu yang masuk itu paling 1-2 orang. Jadi itu merupakan struggle-nya waktu Kak Nina awal buka salon ya. Selain nangis, apalagi yang Kak Nina lakukan? Ada rasa cemas, malu, takut, khawatir, ya macam-macam pokoknya. Nah, karena perasaan-perasaan keraguan itulah yang membuat tiap malam, tiap hari tuh nangis. Ada nggak sih perasaan bahwa jangan-jangan nanti customer saya nggak suka sama hasil karya saya, atau jangan-jangan nanti pelayanan saya nggak disukai sama customer saya? Ada nggak sih perasaan kayak gitu Kak Nina? Iya, pasti ragu. Apalagi kita ini baru selesai kursus, belum ada pengalaman apa-apa gitu. Jadi ketika ada tamu masuk, bukan seneng juga, tapi malah takut. Iya, takut nanti. Aduh, ini gimana? Begitu habis motong rambut tamu, itu ada perasaan deg-degan. Ini tamu nanti reaksinya gimana nih? Suka nggak dia ya, gitu kan, jadi takut gitu. Tapi ya ternyata tamu kelihatannya puas gitu, karena dia menunjukkan ekspresi yang biasa saja, tidak ada ekspresi kecewa atau marah gitu kan. Nah, jadi besoknya seperti itu lagi, dan akhirnya di 6 bulan itu barulah kelihatan ada perkembangan yang cukup menggembirakan. Wow, kelihatan perkembangannya Kak ya. Iya. Kesan pertama setelah melihat klien pertama Kak Nina tuh merasakan puas terhadap pelayanan Kak Nina berikan pada saat itu. Ada rasa seperti apa? Seneng kah? Terharu atau gimana tuh? Seneng dan terharu pokoknya. Ingat nggak servis apa yang pertama kali Kak Nina buat waktu itu? Apa gunting rambut atau mungkin rebonding atau apa, atau coloring atau apa? Jadi tamu pertama yang masuk pada saat itu dia minta digunting dan dikeriting. Wow, langsung gunting dan keriting ya? Pada saat itu harganya ya, saya kasih tarif itu 50.000. Wow. Gunting dan keriting itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sobat, ingat itu. Tapi tahu nggak Mas, hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Rambutnya tuh jadi keribuk.
Itu pengalaman pertama ya Kak ya? Saya tuh udah takut, udah deg-degan. Saya pikir si tamu ini akan marah, taunya enggak. Ternyata suka ya? Suka. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat tidak terlupakan. Iya. Momentum yang bener-bener terus keinget sampai sekarang ya Kak Nina ya. Awal perjuangan itu Iya, ya. benar. Kita kembali lagi mengenai from zero to hero. Dari mulai Kak Nina belajar salon, terus membuka usaha salon dari mulai 3 kaca. Pastinya melewati berbagai macam kondisi, dari mulai mungkin jatuh bangun apa segala macam sampai sekarang sukses. Kira-kira ada kisah yang nggak terlupakan nggak sama Kak Nina? Perjuangannya itu loh, fase perjuangannya itu loh. Dari mulai mungkin nggak punya karyawan Kak Nina doang, tiba-tiba punya karyawan, tiba-tiba sekarang kondisi COVID. Kira-kira bisa nggak sih Kak Nina ceritain ke Sobat Salon Makarizo Profesional? Jadi pada saat saya buka salon itu saya sendiri dulu. Sendiri dulu. Kurang lebih 1 bulan. Setelah itu kan bingung nih, aduh tamu udah mulai ada lebih dari 1 orang setiap hari, udah kerasa capek. Sementara untuk mencari karyawan yang udah bisa di sana itu mustahil. Susah ya Kak ya? Susah banget. Akhirnya saya mencari karyawan yang belum bisa sama sekali. Dari nol. Saya ajarin dari nol, dari cuci rambut, kerimbat, blow, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, bahkan masih sampai saat ini pun sudah 20 tahun, adalah yang paling susah itu adalah SDM. Terlebih di Kendari sana, di Sulawesi Tenggara itu memang sama sekali tidak ada SDM yang sudah berpengalaman. Sampai saat ini Sampai ya Kak ya? saat ini. Dan seluruh karyawan saya itu semuanya saya didik dari nol. Ada yang sekarang itu bekerja sudah 17 tahun bersama saya, ada 14 tahun, 12, 10, dan yang terbaru itu 3 tahun. Yang terbaru tuh 3 tahun. 3 tahun. Jadi memang kalau bagi saya ya, yang paling sulit di daerah saya itu adalah mencari sumber dayanya, tenaga kerja. Itu merupakan kendala terbesar ya Kak? Iya. Berbicara mengenai bisnis, sekarang kan sedang pandemi nih Kak ya? Iya. Pasti ada pengaruh ke bisnis Kak Nina ya. Kira-kira untuk membuat bisnis Kak Nina tetap bertahan sampai sekarang di kondisi pandemi, apa yang Kak Nina perbuat atau apa yang Kak Nina lakukan? Memang pandemi setahun masuk tahun kedua ini ya, Iya. memang pengaruhnya sangat besar. Omset kita yang dulunya lumayan, memang agak goyah gitu ya. Walaupun tim saya sudah melakukan banyak hal yang lebih baik, karena memang ini adalah udah musibah ya, omset nggak bisa diapa-apain walaupun dengan promo yang seperti apa. Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini sudah membaik, udah mulai stabil lagi. Udah mulai stabil ya Iya. Kak? Terus kondisi salon sekarang, salon Kak Nina itu ada berapa cabang? Sekarang cabang salon Nataya itu ada 3, semuanya di Kota Kendari. Semua di Kota Kendari ya? Ya, dulu sempat ada 6 cabang, tetapi karena kendalanya dari SDM itu yang harus dicetak sendiri, dibentuk sendiri, akhirnya saya menutup yang 3 salon, karena saya juga merasa dengan terlalu banyak cabang itu agak sulit untuk memanajemen karyawan. Akhirnya saya membuat suatu kesimpulan berdasarkan pengalaman sekian tahun bahwa saya hanya mampu untuk memanage 3 cabang saja. Dengan berapa karyawan Kak? Nah, sekarang karyawannya itu sebenarnya ada 30 orang, Wow. tetapi ada beberapa yang cuti, ada yang cuti melahirkan, ada yang cuti menikah, ada yang cuti karena sakit. Jadi yang ada sampai hari ini itu 24. 24. Ada nggak sih karyawan terloyal yang kerja paling lama, ada nggak? Ada, saya punya karyawan yang terloyal, itu dia sudah 17 tahun, itu namanya Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Halo Mbak Susi, I love you. Kita bagaikan Tom and Jerry ya, benci tapi rindu. Tuh Mbak Susi, kalau misalkan nonton tayangan ini tuh sayang banget kan Kak Nina sama Mbak Susi tentunya ya. Terus kondisi bisnis tetap lancar tentunya ya Kak ya. Setelah kondisi lancar karena pandemi sudah setahun berlalu, otomatis perekonomian juga kan lambat laun sudah mulai kembali stabil. Kira-kira project ke depan Kak Nina untuk bisnis Kak Nina tuh apa? Sebagai manusia, saya itu masih punya banyak cita-cita, masih punya banyak keinginan.
Tetapi karena faktor usia saya yang udah semakin berkurang. Tetap cantik kok Kak Nina. Alhamdulillah, amin, terima kasih Mas Pupung. Bener loh. Jadi gini Mas Pupung, kalau saya secara pribadi karena mungkin juga udah ada rasa capek dan juga sedikit jenuh, jadi memang rasa bersyukur untuk menjaga apa yang ada saja. 3 salon itu. Tapi kebetulan anak saya yang paling gede itu kan perempuan. Nah, dia juga punya minat dan bakat di dunia kecantikan ini. Wow, beruntung ya. Iya, saya sudah mengkader dia untuk bisa mengambil tongkat estafet. Jadi saya berharap semoga nanti dia yang bisa melanjutkan ke depannya. Oke, jadi sudah ada misi ke depan dan sudah ada tongkat estafet tersebut ya. Jadi tidak khawatir bahwa kerajaan bisnisnya Kak Nina ke depan udah ada penerus. Berbicara mengenai bisnis salon Kak Nina ya, tentunya tidak jauh dari yang namanya produk sebagai salah satu penunjang keberhasilan sebuah usaha. Nah, berbicara mengenai produk Kak Nina, sejak kapan sih Kak Nina kenal Makarizo? Sejak awal saya buka salon. Sejak awal? Jadi 20 tahun Nataya dan saya tumbuh membesar bersama Makarizo. Tepuk tangan dulu dong buat Makarizo. Wow, apa yang membuat Kak Nina tuh jatuh cinta banget sama Makarizo? Pertama, sudah pasti kualitas produknya. Betul. And then? Pelayanannya. Di Makarizo itu kami lah ya, itu merasa sangat disupport oleh Makarizo. Jadi sejak awal saya memakai produk Makarizo itu kan sering dapat itu loh Mas, reward, perhatian. Apalagi ya? Jalan-jalan ke luar negeri. Nah, jadi saya itu bisa keliling dunia. Belum dunia semua ya Mas, setengah dunia itu berkat Makarizo. Wow. Tepuk tangan dong Sobat Salon Makarizo. Berarti berkat Makarizo, segala yang Kak Nina impikan selama ini, salah satunya mungkin membangun bisnis yang sukses, jalan-jalan ke luar negeri, walaupun belum semuanya terjamah, berkat Makarizo semuanya terlaksana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita pengalaman atau tantangan paling berat yang pernah dihadapi Salon Nataya itu apa? Pastinya kalau dalam bisnis itu kan seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Nina, pasti ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Iya, kayaknya ini hampir semua owner salon akan mengatakan hal yang sama. SDM. SDM? Iya, itu pokoknya tantangan yang paling berat. Gimana ya, kita itu sebagai owner salon, sebenarnya seluruh karyawan itu adalah aset yang kami anggap sebagai keluarga besar, sebagai satu kesatuan. Jadi kami itu memperlakukan tim atau karyawan itu sebenarnya sebagai anak sendiri. Cuma terkadang bahkan kebanyakan mereka itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya gini, dia mau resign nggak bilang-bilang. Kabur gitu aja. Kabur gitu aja, tahu-tahu nggak masuk-masuk, dicariin nggak tahu kemana, HP udah diblok. Istilah anak sekarang tuh ghosting. Ghosting, benar. Ngilang gitu aja tanpa kabar. Nah, itu sakit banget ya Kak Nina ya? Aduh, lebih sakit daripada ditinggal kekasih, bener deh. Kalau di ghosting orang tuh kayaknya nyebelin gitu ya? Nyebelin, iya nyebelin banget. Nah, setelah tadi udah kita cerita-cerita banyak, kita kembali lagi ke bisnis ya Kak Nina. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai kesuksesan sebuah bisnis atau bidang usaha khususnya salon yang sekarang Kak Nina rintis, siapa sih orang yang paling berjasa dari awal sampai kondisi saat ini Kak Nina udah sukses? Dan Kak Nina bisa nggak cerita kira-kira kalau misalkan Kak Nina mau ngomong apa sama orang ini? Orang yang paling berjasa di dalam kehidupan saya dan di dalam perjalanan saya membangun bisnis salon itu tentu saja adalah kedua orang tua saya. Pasti ya Kak ya. Yaitu almarhum bapak saya dan ibu saya, di mana mereka berdualah yang mensupport dari awal walaupun sempat tidak menyetujui. Saya buka salon pertama itu dimodali oleh bapak dan ibu saya, seperti itu. Dan hingga sekarang salon saya bisa berkembang menjadi lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Itu semua adalah peranan besar dari kedua orang tua saya, yaitu almarhum bapak dan ibu.
Seandainya bapak saya masih hidup, saya tidak ingin berkata apa-apa karena saya tidak bisa mengungkapkan dengan perkataan. Jika almarhum bapak saya masih hidup, saya ingin memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Itu saja, seperti itu. Nah, buat ibu, jika ibu menonton acara ini, saya juga mengucapkan terima kasih untuk ibu. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Kira-kira pesan apa sih Kak Nina yang paling memotivasi Kak Nina dari kedua orang tua Kak Nina? Ada nggak sih kata-kata yang bener-bener nggak bisa Kak Nina lupain dari mungkin almarhum bapak yang membuat istilahnya sampai saat ini tuh terngiang-ngiang nggak bisa Kak Nina lupain? Jadi dulu almarhum bapak saya berkata begini, karena gini Mas Pupung, kebetulan pada saat itu almarhum bapak saya itu adalah orang yang cukup berada ketika saya masih remaja itu. Tapi selalu bapak saya itu bilang begini, yang sukses, yang kaya itu saya, kamu cuma numpang. Nah, perkataan itu Mas Pupung itu terasa menyakitkan sekali. Pada saat saya masih seusia seperti itu, saya ngerasa kok orang tua ngomong kayak gini ya. Nah, setelah saya dewasa dan saya setua ini, saya baru mengerti apa arti perkataan itu. Bahwa memang apa yang dikatakan oleh bapak itu benar. Bahwa yang sukses, yang kaya pada saat itu adalah orang tua saya. Saya cuma numpang. Jadi ternyata perkataan itu menantang saya untuk menjadi kaya dan sukses bukan sebagai orang yang numpang. Dan kata-kata itu saya wariskan kembali kepada keempat anak saya. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya bahwa sekarang yang sukses, yang kaya itu ibu. Kalian bisa hidup dengan fasilitas seperti ini karena kerja keras ibu. Ingat, ibu tidak mau cucu-cucu ibu tidak bisa mendapatkan kehidupan yang sama seperti kalian dapatkan dari ibu sekarang. Seperti itu Mas Popong. Wow, dalam banget ya Kak Nina ya. Saya sampai banget sampai hampir meneteskan air mata karena namanya ujangan dari orang tua atau nasihat dari orang tua itu bener-bener menjadi sumber inspirasi bahkan penyemangat hidup kita ya Kak Nina ya. Bahkan sampai kata-kata mutiara dari orang tua itu sampai diturunkan ke anak Kak Nina. Kata-kata mutiara yang pada saat itu terdengar menyakitkan, justru itulah yang memacu semangat untuk membuktikan bahwa saya pun bisa sukses seperti orang tua saya. Oke, terakhir nih Kak Nina ya. Aduh, kayaknya ngobrolnya sebenarnya saya nggak mau ini yang terakhir karena seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Nina. Nah, satu lagi, kalau tadi kan kita dengar proses from zero to hero-nya Kak Nina ya, dari benar-benar nol sampai sekarang menjadi seorang pebisnis salon yang sangat sukses. Ada nggak sih yang pengen Kak Nina sampaikan kepada para calon hero yang sedang menjalani proses sukses mereka biar menjadi inspirasi buat sobat salon di luar sana? Mungkin ada wejangan atau penyemangat gitu dari Kak Nina nih. Ya, jadi buat teman-teman salon yang sekarang sedang merintis usaha, jangan pernah putus asa. Awal-awal memulai sebuah usaha apapun itu pasti tidak akan langsung ramai. Itu pasti butuh proses dan perjuangan. Satu, niat yang tulus. Buka usaha untuk apa? Jika buka usaha itu diniatkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga inti, tapi juga untuk kepentingan orang banyak, orang-orang di sekeliling kita, terutama karyawan kita, percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan rezeki yang sangat mudah buat kita dan tentu saja buat karyawan kita. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nina atas sharingnya. Sukses terus loh atas terima Nataya kasih Mas Salon. Pupung. Sama-sama. Semoga Kak Nina juga terus kaya raya sampai 7 turunan. Amin. Ya Robil Alamin. Semoga nanti bisnisnya setelah diturunkan ke anak-anak juga semakin berkembang, semakin maju pesat tentunya. Amin. Ya. Sobat Salon Makarizo Profesional, semoga cerita ini menjadi inspirasi untuk kesuksesan semua tentunya ya. Sampai ketemu lagi dengan cerita From Zero to Hero with Makarizo tentunya. Dadah!